Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa semalam kita boleh lalui dalam peristirahatan kita. Bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan terus melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, bahkan di sepanjang peristirahatan kami semalam telah kami lalui. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah aturkan bagi kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan di akhir pekan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan akan menjadi kekuatan kami dan bahkan pedoman kami menjalani hari ini yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan datang kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian 29 ayat 15 sampai 30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Leah, dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah Leah kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktu telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Leah anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Leah, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula pada aku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Leah. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub mengampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Tema kita hari ini, cinta adalah alasan. Jika seorang mencintai pekerjaannya, ia akan berusaha mengerjakannya dengan maksimal. Apapun tantangannya, ia tidak akan mundur karena ia mencintai pekerjaannya.
Pun juga saudara-saudara, ketika seseorang mencintai orang lain, ia tidak akan mundur. Tetapi ia akan terus memperjuangkan cintanya itu. Apapun tantangannya. Dalam pembacaan kita, Yakub mencintai Rahel dengan alasan karena ia mencintai Rahel, ia mau bekerja atau rela bekerja 7 tahun lamanya pada Laban. Namun saudara-saudara, 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tetapi bagi Yakub, 7 tahun itu dianggapnya sebentar karena ada dorongan rasa cinta. Dalam perjuangannya itu untuk mendapatkan Rahel, ia terkendala dengan aturan yang ada, bahwa tidak akan dapat mengambil adiknya sebelum kakaknya menikah. Tapi aturan itu tidak lagi menjadi penghalang bagi Yakub karena alasan cinta. Ia terus berjuang sampai ia mendapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pun tadi ketika kita mencintai sebuah pekerjaan atau keluarga kita, maka apapun tantangannya kita akan terus berjuang. Bagaimana kita juga mencintai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mencintai anak-anaknya. Apapun yang dilakukan anak-anaknya, Tuhan terus mencintainya. Bahkan pengorbanan di kayu salib untuk anak-anaknya itu tidak lagi diperhitungkan karena alasan cinta. Karena Tuhan mencintai anak-anaknya, mencintai umat manusia, mencintai ciptaannya yang ada di dunia ini. Sehingga apapun itu, ia akan rela memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Itu karena alasan cinta. Saya kira itu juga penting dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa untuk keutuhan sebuah keluarga Allah, keutuhan sebuah keluarga kita, harus mencintai satu dengan yang lain. Mencintai di dalam Tuhan. Itu berarti kita harus mengarahkan keluarga kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Tuhan cinta kepada kita, kita juga akan mencintai hadirat Tuhan. Kita terus rindu untuk datang kepada Tuhan. Semua itu karena alasan cinta. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengajak kepada kami semua untuk terus mencintai kehidupan di tengah-tengah dunia ini di dalam terang kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, secara khusus jemaat Barabaraya, dalam kehidupan masing-masing mereka, dalam pergumulan masing-masing mereka, dalam perjuangan mereka. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus menopang mereka. Juga Tuhan mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Berkati mereka untuk lepas dari pergumulan itu. Juga yang bersuka cita karena berjumpa dengan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.